Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Hendra. Perkenalkan nama saya Maharani B. Anika Putri dengan NIM 187241065. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan jurnal yang telah saya pilih dengan judul Optimize KNN with Domain Informed Feature and LIME Explainability for Improved Breast Cancer Classification. Adapun pembahasan dari PPT yang telah saya buat ini, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada dataset, yang ketiga ada alur kerja, yang keempat ada konsep KNN dan optimasi model, yang kelima ada ensemble KNN, yang keenam ada hasil dan juga evaluasi, yang ketujuh ada analisis model, yang kedelapan ada kelebihan dan juga kekurangan, yang kesembilan ada kesimpulan, yang kesepuluh daftar pustaka. Langsung saja masuk ke bagian pendahuluan. Nah, jadi pada jurnal ini tuh membahas kanker payudara. Nah, kenapa? Karena kanker payudara ini tuh merupakan salah satu penyebab utama kematian pada perempuan di dunia ini dengan lebih dari 2,3 juta kasus dan juga 670.000 kematian pada tahun 2022. Nah, deteksi dini ini sangat penting untuk meningkatkan peluang kesembuhan. Namun, metode diagnosis konvensional itu masih memerlukan waktu lama dan juga masih bersifat subjektif. Oleh karena itu, pada era sekarang, mesin learning ini digunakan sebagai solusi untuk meningkatkan akurasi klasifikasi meskipun berbagai algoritma itu telah digunakan. Masih terdapat keterbatasan pada preprocessing, feature engineering, dan juga interpretasi model. Nah, karena itu, penelitian ini mengusulkan metode KN yang dioptimasi dengan yang pertama ada feature engineering, yang kedua ada feature selection, yang ketiga ada ensemble model, yang keempat ada explainable AI LAMI. Nah, lalu masuk ke bagian analisis dataset yang digunakan pada jurnal ini. Nah, studi ini menggunakan dataset Cancer Wisconsin Diagnostic dari dataset dari Uji Mesin Learning Repository. Nah, dataset ini tuh terdiri dari 569 data dengan 30 fitur utama yang merepresentasikan karakteristik sel kanker dari citra aspirasi jarum halus atau disebut FNA. Nah, fitur-fitur tersebut ini menggambarkan aspek morfologi seperti ukuran, bentuk, tekstur, dan juga kompleksitas sel. Nah, data ini diklasifikasikan menjadi dua kelas, yaitu ada data benign dan juga ada data malign. Nah, dalam penelitian ini tuh dilakukan penghapusan atribut yang tidak relevan serta mengembangkan fitur untuk meningkatkan kemampuan model dalam membedakan kedua kelas tersebut. Nah, lalu selanjutnya masuk ke alur kerja prediksi kanker payudara menggunakan KNN. Nah, jadi pada alur kerja ini tuh menjelaskan kalau kan proses prediksi kanker payudara ini tuh dilakukan melalui beberapa tahapan yang saling terintegrasi. Nah, di sini ada tahapan pertamanya ada data preprocessing. Nah, data preprocessing ini tujuannya untuk membersihkan dan juga menyiapkan data seperti melakukan encoding label, standarisasi fitur, dan juga menghapus atribut yang tidak relevan di sini. Nah, lalu selanjutnya ada tahapan feature engineering. Apa itu? Dia itu proses pengembangan fitur baru dari data asli untuk memperkaya informasi yang dimiliki dataset. Nah, setelah itu baru dilakukan deteksi outlier menggunakan isolation forest untuk menghilangkan data yang menyimpang agar tidak memengaruhi hasil model tersebut. Nah, lalu selanjutnya masuk ke feature selection. Nah, ini tuh tujuannya untuk memilih fitur-fitur yang paling penting menggunakan metode. Nah, seperti ada mutual information dan juga ada ANOVA. Lalu selanjutnya ini juga digunakan metode PCA. Nah, itu untuk visualisasi dan juga melihat pemisahan antar kelas data. Nah, lalu selanjutnya nih dibagi jadi data training dan juga data testing sebelum masuk ke tahap pemodelan menggunakan algoritma KNN tersebut. Nah, jadi model ini nanti tuh kemudian dioptimasi menggunakan Kurzit CV untuk mendapatkan parameter terbaik seperti nilai K, metode jarak, dan juga ada bobot. Nah, lalu selanjutnya
Untuk meningkatkan performa penelitian ini juga menerapkan ensemble KNN dengan metode soft voting. Nah, yaitu apa itu? Yaitu menggabungkan beberapa model KNN agar hasil prediksi menjadi lebih stabil dan juga lebih akurat. Nah, lalu selanjutnya, melalui tahapan-tahapan ini nantinya akan dihasilkan model klasifikasi yang mampu membedakan antara tumor jinak dan juga tumor ganas dengan tingkat akurasi yang lebih tinggi. Lalu selanjutnya kita masuk ke bagian konsep KNN dan juga optimasi model. Nah, jadi apa itu KNN? Jadi KNN itu merupakan algoritma klasifikasi yang berbasis instance yang menentukan kelas suatu data berdasarkan kedekatannya dengan data lain. Nah, jadi untuk setiap data uji KNN itu menghitung jarak terhadap seluruh data pelatihan yang menggunakan metrik jarak seperti Euclidean distance, nanti kemudian memilih K tetangga terdekat. Nah, kelas ini tuh nanti ditentukan berdasarkan mayoritas dari K tersebut. Nah, lalu apa itu optimasi model KNN? Jadi, ini tuh gunanya untuk meningkatkan performa model yang kita tadi tuh udah dilakukan optimasi menggunakan Gersich CV tadi dengan validasi silang 10 volt. Jadi, sebenarnya Gersich CV ini tuh kan untuk mencari parameter terbaik secara otomatis. Nah, misal di KNN kita mau cari nilai K-nya. Lalu Gersich ini akan mencoba semua kombinasi lalu membandingkan hasilnya dan memilih yang terbaik. Nah, karena di sini disebutkan bahwa validasi silang 10 volt, jadi 10 volt itu eh, intinya datanya tuh nanti akan dibagi jadi 10 bagian dengan contohnya itu kayak 9 bagian dia jadi training dan satu bagiannya dia jadi testing. Nah, nantinya data tersebut akan dilakukan 10 kali bergantian seperti itu. Nah, lalu selanjutnya masuk ke ensemble KNN. Nah, jadi ensemble KNN itu untuk meningkatkan performa model yang digunakan metode ensemble KNN dengan menggabungkan beberapa model KNN yang memiliki parameter berbeda, seperti model dilatih dengan variasi jumlah tetangga, K, metrik jarak, dan juga metode pembobotan. Nah, nantinya model dasar yang digunakan itu ada model yang pertama itu yang hasil terbaik tadi, lalu yang kedua ada contohnya Q sama dengan 3, yaitu jarak Manhattan dengan pembobotan jarak. Model ketiga ada Q sama dengan 5, itu jarak Euclidean, yaitu pembobotan seragam. Yang ke model keempat itu adalah Q sama dengan 7, jarak Euclidean, yaitu pembobotan jarak. Nah, lalu selanjutnya penggabungan ini tuh dilakukan menggunakan metode soft voting tadi, yaitu mengombinasikan probabilitas prediksi dari setiap model untuk menentukan hasil akhir sehingga meningkatkan akurasi dan juga stabilitas model. Nah, lalu masuk ke hasil dan juga evaluasi. Jadi pada tabel ini itu menunjukkan bahwa hasil evaluasi itu menunjukkan bahwa model Optimus KNN itu memiliki performa yang sangat baik. Ini tuh bisa dilihat pada overall accuracy, yaitu memiliki akurasi sebesar 98,25% pada data uji. Nah, kalau pada kelas B9, itu model mencapai recall 100% dan juga F1 score 98,6%. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa seluruh data B9 berhasil diklasifikasikan dengan benar. Lalu sementara itu, pada kelas milik 9, model memperoleh precision 100% dan juga recall 95,2%. Ini tuh menunjukkan kemampuan model yang sangat baik dalam mendeteksi kasus kanker ganas. Nah, secara keseluruhan, tabel dari nilai precision ini, recall, dan juga F1 score ini yang tinggi menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan klasifikasi yang akurat dan juga stabil. Nah, lalu selanjutnya masuk ke analisis model. Nah, jadi analisis ini tuh dilakukan untuk mengevaluasi performa model menggunakan beberapa metode, yaitu
confusion metric, analisis ROC, analisis precision recall, dan juga metode LIME. Nah, jadi kalau analisis confusion metric ini tuh menunjukkan bahwa model memiliki tingkat kesalahan klasifikasi yang sangat rendah, sehingga mampu membedakan kelas binan dan juga milik lain dengan baik. Lalu untuk analisis ROC ini, ROC ini tuh singkatannya Receiver Operating Characteristic. Nah, itu menunjukkan nilai AUC yang mendekati satu. Artinya itu kemampuan model yang sangat baik dalam membedakan antar kelas. Lalu selanjutnya ada analisis precision recall. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa memiliki keseimbangan yang baik antara precision dan juga recall, sehingga mampu mendeteksi data secara akurat tanpa menghasilkan banyak kesalahan. Lalu ada di metode LAMI atau Local Interpretable Model Agnostic Explanation untuk menjelaskan keputusan model. Nah, jadi LAMI itu membantu mengidentifikasi fitur-fitur yang berpengaruh terhadap hasil prediksi sehingga meningkatkan transparansi dan juga kepercayaan terhadap model. Nah, secara keseluruhan, kombinasi metode analisis tersebut menunjukkan bahwa model memiliki performa yang akurat, stabil, dan juga dapat dipresentasikan dengan baik. Nah, lalu kita masuk ke kelebihan dan ke juga kekurangan dari jurnal ini. Yang pertama, karena jurnal ini tuh memiliki akurasi yang sangat tinggi hingga mencapai 99,12%. Dan yang kedua, menggunakan feature engineering yang meningkatkan kualitas data. Yang ketiga, model dari jurnal itu stabil karena penerapannya itu menggunakan ensemble KNN. Yang keempat, hasil model dapat dijelaskan menggunakan LAI atau disebut explainable AI. Nah, tetapi dari kelebihan tersebut, jurnal ini tuh juga memiliki kekurangan, yaitu hanya menggunakan satu dataset sehingga kita perlu melakukan pengujian lebih lanjut. Karena satu dataset aja itu masih mungkin dalam jurnal ini masih kurang. Lalu yang kedua, biaya komputasinya itu cukup tinggi karena menggunakan metode tadi KNN dan juga ensemble. Yang ketiga ada performa model dapat dipengaruhi oleh pemilihan parameter dan juga fitur. Nah, lalu kita masuk ke kesimpulan. Nah, jadi pada jurnal ini menunjukkan bahwa penelitian ini tuh algoritma Continuous Nickboard atau disingkat KNN itu merupakan metode yang sangat efektif untuk prediksi kanker payudara. Nah, peningkatan performa melalui preprocessing, feature engineering, feature selection, dan juga penggunaan ensemble KNN tadi. Nah, model ensemble KNN itu mencapai akurasi hingga 99,12%, sedangkan model KNN yang dioptimasi menjadi 98,25% itu menunjukkan performa klasifikasi yang sangat tinggi. Namun, penelitian ini tuh masih memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan satu dataset saja, sehingga diperlukan validasi lebih lanjut pada data klinis nyata sebelum dapat diterapkan secara langsung nantinya. Nah, jadi jurnal ini saya ambil dari BMC Medical Informatics and Decision Making pada tahun 2026 dengan pengarang itu ada Omar Al-Omair, Osama Zakaria, Muhammad Al-Abdul Latif, and Sohaib Kursaid dengan judul Optimize KNN with Domain Informed Feature and LIME Explainability for Improved Breast Cancer Classification. Terima kasih. Itu yang hanya saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.